Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, pimpinan pendiri Pondok Pesantren Nurul Mustafa Al-Mukarram Al-Haj Ihsan Safar SSMAD. Kita doakan beliau, semoga beliau dan keluarganya, keturunannya panjang umur, sehat walafiat, taat pada Allah, dan tetap dapat membimbing kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ilmu beliau yang sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang maju, berkembang sesuai dengan harapannya dan harapan guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengiring guru-guru kita berkhusus Bapak Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Azwar, tokoh agama, tokoh masyarakat, para dewan guru, para pembina, khususnya santri yang 6 orang. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan ajaran agama. Mereka adalah sebagai sejarah daripada Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini, dan mudah-mudahan murid-murid yang akan tetap berada di sini nanti diberi menjadi orang-orang yang khairun nas ambalhum linas, manusia-manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Inilah yang kita inginkan para jemaah sekalian, kemampuan yang kita miliki. Apakah kemampuan ilmu, kemampuan harta, kemampuan berpikir, itu perlu kita salurkan, karena akan masuk menjadi orang yang terbaik, dan itulah yang kita inginkan oleh semua manusia. Dan inilah dasarnya para jemaah sekalian, harus kita membangun pondok pesantren agar umat menjadi terbaik pada masa-masa yang akan datang. Karena cobaan hidup tidak sama 20 tahun yang lalu dengan tahun ini. Cobaan hidup cucu-cucu kita nanti 35 tahun yang akan datang sangat berat. Tidak sama dengan cobaan hidup. Dulu kita ingat para jemaah sekalian, ketika masih hayat Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, beliau berbahasa harus
kawan si aku basah. Ada apa? Ake itu lebih tahu bahasanya. Karena cobaan sangat berat. Cobaan dari diri kita, cobaan dari keluarga, cobaan dari tetangga, cobaan dari istri kalau sang suami, cobaan dari suami kalau sang istri, cobaan dari anak kalau sang bapak. Dan itu semua sudah disebut oleh Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa azwajukum fitnah. Ini tiga disebut oleh Al-Quran. Harta, anak, istri disebut oleh Al-Quran. Begitulah beratnya. Namun para jemaah sekalian, lewat pengajian semua bisa diselesaikan. Kenapa? Karena dengan pengajian hati akan tenang. Dengan mendengar irsyadat, taujihat, hati akan tenang. Dengan anaknya kita punya ilmu agama, tinggal di pondok pesantren, sudah mengaji, orang tua akan menjadi tenang. Nah inilah makanya manfaat pondok pesantren itu sangat besar. Oleh karena itu mari kita isi, kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, anak tetangga kita untuk masuk di pondok pesantren, wabil khusus pondok pesantren kita semua ini, Nurul Mustafa, insya Allah akan menjadi anak-anak santri-santri yang terpilih ke saat nanti. Dan insya Allah mereka akan memberi manfaat pada masyarakat nanti pada saatnya. Terutama ketika kita para jemaah sekalian sudah tidak ada di dunia ini. Karena kehidupan ini akan berakhir. Kita yang umur sudah lewat, ini yang perhatikan banyak yang lebih 60, bahkan ada yang 70. Kalau kita diberi umur oleh Allah tinggal 30, yang umur 70 atau 60, mampukah kita mengangkat kaki kita? Insya Allah. Ini tergambar jemaah sekalian. Beberapa jemaah haji yang kita bimbing, beberapa jemaah umrah yang kita bawa, kita bimbing. Kalau umur sudah lewat, kaki tidak bisa diangkat, hanya kursi roda yang mampu menjalankan. Dan inilah beratnya jemaah sekalian. Nah oleh karena itu kesehatan kita, kemampuan kita, tenaga yang masih ada, mari kita pakai maksimal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sekarang ini bulan Ramadan dan kita berada di Ashrul Awakhir, 10 yang terakhir. Makin dia akan bacakan beberapa hadis kaitan dengan Ramadan dan Ashrul Awakhir. Dalam hadis yang sahih, hadis ini datang dari Sahal ibn Sa'id, an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayadkhuluna minhu فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. Jadi satu hadis para jemaah sekalian mungkin sudah kita dengar bersama dari beberapa tuan guru juga untuk mengingat kembali. Ini hadis memberi satu kekhususan
terhadap as-sa'imun was-sa'imat. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi ingat ada satu syarat. Syaratnya adalah imanan wahtisab. Inilah kunci. Orang puasa banyak, tidak makan, tidak minum. Yang ulama sufi membagi dia. Ini kajian ulama sufi, bukan kajian hadis. Dibagi dia jemaah sekalian. Bagaimana pembagiannya? Ada puasa awam bahasanya, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus, lebih tinggi lagi. Dan inilah dasarnya. Kenapa para ulama membagi? Karena melihat kriteria keadaan orang-orang yang berpuasa. Arah dengan saat berpuasa sekedar tidak makan, tidak minum, enggaklah. Barang dijaga simbatalan doang, enggak. Lagu merawat batu masih gibah bat, bohong masih gira. Nah ini dianggap puasa umum. Kebanyakan manusia lagu sah ya ini. Tapi nilai, nah ini ibarat dengan berusaha dia mau bati. Apa kau yang berusaha dia mau bati? Kan no? Malahan kumpulan kan telah. Kan tidak ada hari dari itu. Nah ini harus mau bati. Lagu jangan dapat bati lewat berbohong. Maaf, ini bulan Ramadan. Si jual kelambi, si jual kereng, beli kelambi, kira di kelambi ini. Aku kata dia keluar jari, dia pekan larang. Satu selain dia baru ke 60. Kenapa? Enggak itu kan? Kita mayangan itu. Pokoknya doang dia nak bau. Kira pokoknya ke 105. Alur kasih dia cuma aku rugi 500 baik wah. Coba. Ini. Sanggup berbohong demi apa? Malahan lucu kan? Alur kekut rugi 5.000 tidak semua tahun. Nah, kita kan berdagang milih rugi. Dicoba. Nah inilah dia jemaah sekalian. Ada solusi. Mungkin cara temakin supaya orang jangan salah. Di ketuan pokok dengan. Itu dah ketuan. Itu aja modal dan kan. Terpaksa ya. 110. Padahal modalnya 75. Nah, mau ya bagi selai, mau ya bagi tulung dasar. Lagu bulan puasa ini. Saya pahala puasa ke. Jadinya kemulan wah jalan. Nah begitu juga dalam ibadah jemaah sekalian. Makanya hadis ini memberi kekhususan. Orang puasa itu ada jalur khusus. Siaran jalur khusus luar biasa. Dengan haji, dengan umroh, kalau ada jalur khusus, ada mula gerak itu. Gaya itu jadi. Insya Allah di akhirat juga begitu. Kelompok sekiranya ngaji siap. Dikirangan nanti berpondongan logo. Sudah ngaji mundur. Kurang ngaji kita mungkin kan malu tali akhirat. Nah makanya rugi dengan sinden wahnya. Wah aku ngaji lagu mudi tu protokol kan kan bahaya mudi mereka. Ini lu aku bila pun dengan wajah ia berun berangkat. Nah inilah jemaah sekalian. Sila mun bab pengajian jangan mundur, harus maju. Gitu. Kurang bagus mengalah di dalam kebagusan. Gitu. Tapi mengalah dalam bidang yang mubah itu sangat bagus. Contoh tengandangin dulang. Baik kemudian ya. Jago di kanan nih bab dulang ya macam. Wah kita juga kita tahu ini kan. Bab dulang ya tahu.
Pas ngaji dia, aku tolak mudi-mudi. Nah ini jemaah sekalian, gitu. Nah mudi-mudi gitu, aku mudi jemaah tolak ikan. Lagu bab dulang, si tolak berdulaan kata. Ada kejadian jemaah yang di gubuk tiang. Disuruh tamu tersikirkan di dalam. Nah ambil tamu. Ada dengan doa suku alurang di luar. Jadi tadi dulang marah ini. Dia dulang jadi dulang. Jom kita luar, upak neli luar, neli terus. Le cuma lain darah melili luar di dalam doa. Ya rancak cerita masyarakat. Nah itulah jemaah sekalian, memang ide kita manusia pemalu, dia tersebut. Dia melili juga boleh tersebut. Agak malu-malu. Nah tapi dalam kebaikan kita disuruh untuk jangan malu. Ya. Nah kemudian tingkatan yang kedua jemaah sekalian, puasa khusus naik sedikit. Tidak makan, tidak minum, anggota badan ikut juga berpuasa. Penglihatan dijaga, pendengaran dijaga, bahasa, ungkapan, ucapan juga dijaga. Nah, lamun bau isi dan insyaallah. Insyaallah. Untung orang yang mengaji. Untuk orang yang mengaji. Kenapa? Lihat waktu mengaji mungkin ada terawih sendiri bagus. Inilah keuntungan kita jemaah sekalian. Terutama di bulan Ramadan. Gitu. Nah, inilah yang nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang ketiga tingkatan tinggi, dia tidak makan, tidak minum, anggota badan dijaga dan hati juga dijaga. Sampai gak berarti kita ini. Lebih yang yakin, pelunggu wajah-wajah surga insyaallah. Insyaallah. Karena orang yang mengaji dijamin. Orang yang duduk di majelis ilmu, majelis salim, lillahi ta'ala, balasannya surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah taman surga pada masyarakat. Iza marautum biriyadil jannah farta'i atau farta'u katanya. Kalau kau lewat di taman surga, dikatakan selalu seketika, mampir tak lolos. Nyarak dengan ngaji lah, Allah. Dengan ngumpi ini. Nah inilah dia jemaah sekalian. Alhamdulillah kita pada niki bau hadiri taman surganya Allah. Insya Allah kita sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah yang kembali kepada hadis yang tadi, ada kekhususan. Jadi manusia, orang-orang yang bertakwa, yang dia puasa imanan wahtisaban, nanti di akhirat ada pintu khusus jalan masuknya. Ada lawang khusus langan jenazah macam. Lagu ingat, saya si puasa imanan wahtisaban. Apa nama pintunya? Nah, kata hadis mengatakan, kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Namanya ar-rayyan, aran pintu niki. Khusus kena sama dengan si puasa. Nah, mungkin dengan Nina dia puasa separuh. Nah, mungkin yang ke ya, uzur aran ini bukan sengaja, memang itu aturannya. Aturan. Ada suku dengan Nina. Melet lalu hampir nepul puasa nilai bulan Ramadan karena takut dia nak sama le pintu ini jemaah mana. Nah ini ada dengan Nina kanu. Dia yang rani, dia yang puasa. Lagu situ pun demen alur yang beliau wakil. Nah kanu ini ada hukum kan beliau wakil. Itu dia nulak puas, dia nulak men, dia bulan Ramadan. Oh puasanya, alhamdulillah bagus. Tapi ingat, ini paling bagus. Nah ini tergantung kondisi awak. Berapa ulama menjelaskan. Paling bagus dia minum wak. Alur wang dia, aslina wak. Tidak usah minum obat, itu paling bagus teman sekalian. Kenapa? Ini sudah sunnatullah. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalani sudah.
Namun pelungguh dia puasa, memang aturan lekan desida Allah, karena ada nifas, ada haid dan sebagainya. Lui langan dan beramal di lain, di semata puasa. Nanti dikadak dia kan, dikadak dia. Apalagi pelungguh kadak nanti pada Syawal, masya Allah. Nabi berbahasa, man shama Ramadan watba syittan min Syawal faka'annama shamad dahr. Man shama Ramadhana watba syittan min Syawal faka'annama shamad dahr. Saya puasa bulan Ramadan, ya, kemudian ikut 6 hari pada bulan Syawal, sama nilainya dengan dia berpuasa setahun utuh. Nah ini mudah-mudahan kita berdoa. Nah, lagu ya bahasa tuan guru selasa dia mau puasa kan. Memang tuan guru susah, tahu nyuruh doang. Dia berpuasa arah dengan ngundang. Nah kan ini masalah. Nah dia kemilih puasa lebih dengan ngundang, oke. Masa dia dapat keluar tuan guru. Mereka seminggu tiap-tiap manuk niki gitu, sampai perasaan dah. Sering beliau bercerita lihat yang ni mau puasa. Tiang si lemah-lemah ni cecek nyebuk, lebar le lamun sawal nyebuk dulu tegur-tegur. Arjak lemah kita ni tinggi, lagu beliau jadi nak kadah. Kenapa? Kebutuhan masyarakat. Lagu belian sepahala dengan mau berkeluar. Jadi pahala barang kita menitakan kelas biasa di kisah lagi. Nah jadinya arah jalan saja mas kalian. Ibu-ibu lebih hebat lagi nanti, ambil cara yang baik. Ada hutang 6 puasa atau 8 hutangnya kan? Ya, minggu pertama dia dah mau puasa, kan dia dah mau oteng masih ruih. Nah kan dia siput masih ruih, dia dah mau tidak terpuasa. Pun datang keluarga jari, masa bagus angan dah. Masih terbaik aku puasa, sangat dia cocok. Dia cocok. Terima wah kamu. Kesah wasalah pun jumik kaliada poteng. Jajah tarik. Apa akhirnya ada jajah? Kesang dulu. Minggu kedua dia mulai puasa. Senin, Kamis. No, kan? 2 mau dia. Minggu mudi, Senin, Kamis. Wah 4. Minggu mudi, Senin, Kamis 6. Kan selesai ya. Telu mau dari itu. Mesti telu pertama mengkada. Cukup niat kada doang. Ku niat kada bulan Ramadan. Kewajiban mengkada selesai. Pahala Syawal mau tidak. Pahala Senin Kamis mau. Telu mau tak, masya Allah. Niat 1, 3 yang kita dapat. Nah inilah makna kita mengaji. Nanti tertahu nilai-nilai. Seketik lagu punya nilai. Dengan pul berturut 6 kita juga berjarak. Lagu lebih hebat. Kenapa? Teknis ini kita tahu. Dulu atau hari-hari yang punya nilai tertentu. Jadi arak doang langan para jemaah sekalian. Ya. Nah jadinya kita kembali. Orang yang sudah puasa Ramadan dengan iman dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, besok akan dipanggil oleh Allah. Aina shaimun basana. Dengan suah puasa ka nelangan datama. Sudah puasa je mundur. Ada mundur puasa. Masih arak je masih harap dengan dikira puasa masih. Maaf tiangnya raja bagian timur tak tiang ni. Allah. Dia ada puasa, dia ada bau situ. Tahu sekek dia nak aku puasa. Innalillah. Ngombe perasaan nanti. Masya Allah. Ada rubin jemaah sekalian. Dia tercinta bagus ni, aku tercinta bagus. Dia yakin dengan sini lalu umrah. Dia yakin. Mandi doang jarang. Malam yang saya cerita ini, dia barang berau, barang beladang, di bagian timur. Mandi dia girang.
Mandi lagi sembahyang. Lagu petunjuk desida Allah. Ramadan tu tak yang nuzul bagian timur ni kita. Dia yang tahu dia lalu umrah ni. Dia kan dengan tu berdasar terawih tu tahu nah. Dia mandi dia wah dengan ini nah. Akan dia bersahabat jadilah tahu-tahu petunjuk Allah. Milik lalu umrah. Coba doa. Bukan kerja pagi semandi nak sembahyang apa? So, Allahu Akbar. Siaran Allah turunkan petunjuk dengan siapa paham di dalam agama, di luar ngaji. Maaf, dia mana malam bercerita ni. Sang dia nak sembahyang, mana? Kedua orang yang pada bercerita. Sidang batu dia sendiri, dia barang dengan lagu nengkau Masya Allah. Ulik-ulik dengan umrah rutin mula beda ya bedangan ya sih yang bedang je ini lagu ya arak renah layak putih yang waktu yang kulit putih ya dia bahasa pakut yang putih layak itu kan menguki doang dekat kulit kan keterima kan. Ya, gara-gara mungkin dengan pun terbedang. Doa baik. Masya Allah, ini jemaah sekalian. Nah, ini contoh jemaah sekalian. Ini yang berjumlah ini contoh ini. Karena rugi dia yang jauh lalu umrah ini. Tentu. Waktu datang jauh balik. Masa itu lalu umrah dengan ini ya. Dia tahu ada sikat gigi di negara. Dia tahu maaf gigi. Tapi Allah memberi petunjuk. Ya Allah, kuasa dan tidak Allah. Dia pun diterbau kata wadah-wadah batu termehang batu apa ia berangkat umrah hasil batu doang li'rauna luik batu setiap hari keluar 60 truk 60 dam ini murah aja dengan 12.500 seterak kan ongkosnya mahal dengan ongkos ngakutnya barang baiknya lalu siu truk siu dam mana dia pun yang jauh kayak ini coba doa dia pun di ruang mandi urus batu doa Allahu Akbar lagu makin Masya Allah kan ya, karena Allah mau jadi ya. Makin jaba Alhamdulillah jadi dengan baik yang tuan doa dia Mekah ni wadah sembahyang wadah mandi berjarak ke mandi kali seminggu belum tentu mandi sekali sama mandi wajib doang tidak jangan bawa ke doa baik urusannya. Nah inilah gambaran jamaah sekalian ketika Allah ingin membuat orang jadi baik semua tidak sulit apalagi kita sih sekiranya ngaji insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Nah jadinya nanti Allah Subhanahu Wa Taala ainas shaimun orang-orang yang ahli puasa siang wah puasa Ramadan nelangan daripada tamat ada pintunya namanya Babur Rayyan biaran pintu dengan khusus yang puasa para jemaah sekalian sini puasa lain langan fayadkhuluna minhu mereka masuk pada pintu itu fa iza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad mun wahwe sama dengan puasa tutup na kunci na pintu sino dia nak kanggo dengan tamalai. Masya Allah ini kekhususan para jemaah sekalian. Nah apalagi kita muridnya Bapak Maulana Syekh Masya Allah kenapa para ulama diberi juga hak untuk bersepakat nanti dia pula dengan tiwal lekan ajaran ini ajaran Bapak Maulana Syekh nyala itu kenapa dia mau sepakat kita jemaahnya bersugul dengan aturannya. Nah oleh karena itu jangan jauh dari ulama bahaya jemaah sekalian. Nah memang Nabi sudah mengatakan jemaah sekalian sayati ala ummati zamanun dalam konteks lain sayati zamanun ala ummati hum yafirruna minal ulama wal fuqaha luwe jemaah di akhir zaman manusia akan lari daripada ulama-ulama. Masya Allah apa malik dia ngaji ada pengajian lalu ya ya terunami
yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka lari daripada ulama-ulama. Fayabtalihimullah bisalati baliyatin. Nah, akan diberi ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Beratnya adalah yarfa'il barakah an kasbihi. Dia nara berkah di dalam hidup. Nah, bukan bahaya wahai ini. Dia nara nauzubillah min zalik. Lamun dia nara barakah di dalam hidup ke, dia nara barakah di anak jarin ke, dia nara barakah di harta ke, apa kalau itu hidup? Nah, ia pun perlu kepada ngaji, mendekat kepada ulama, dekat kepada pondok pesantren. Alhamdulillah lahirlah Nurul Mustafa. Ya, tak kepada peguru makin. Ya, tak kepada tokoh dalam rangka mencari reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dimaksudkan enggak kita barakah barang reda Allah. Kemudian rezeki dah. Kemudian arah keberkahan, dia arah kenana dimolas, dijajarin dah. Lebih malahan lagu dia barakah. Bukan berdoa. Itulah maksud Allah tadi, bisa menjadi satu fitnah. Nah, oleh karena itu sila kepada tamak dijajari niki pondok pesantren, khususnya pondok pesantren kita ini, pondok pesantren Nurul Mustafa, karena makin akan buka aliyah juga dan rame dong, insyaallah. Di nara sejarah pondok pesantren, di nara sejarah. Oleh karena itu mari kita doakan semua agar pondok pesantren kita ini menjadi pesantren yang maju terus, punya santri yang banyak dan santri yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat para jemaah sekalian ya rabbal alamin. Nah, kemudian berikutnya jemaah sekalian, tadi sudah dipanggil oleh Allah, mana orang-orang yang sudah berpuasa. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, kesempatan akhir Ramadan ini kesempatan. Cuman kebiasaan kepada niki, kebiasaan lagu dikit. Akhir-akhir ini lemah itu. Lemah. Ada terawih repot. Apa repot Anda kan dia terkina aja. Lagu sang leh wilayah niki sang dik ngono dik. Di wilayah Mesir Timur Jawa. Ceramah mangki ditulak ni. Assalamualaikum. Benda doang berisi ada 2 saat. Malam pertama aja assalamualaikum, tetap burung ya. Mungkin ya jamak-jamak jawabannya waktu 20 malam ke tarawih. Beda mana? Ini yang keliru jemaah sekalian, keliru. Nah, di Mekah mangkin jemaah sekalian. Ahli Mekah doang lah buat itu dalam dari sini. Di Mekah mangkin, masya Allah. Kemarin tanggal 17 overload Masjidil Haram. Biasa orang-orang yang pakai pakaian ihram berada di lantai dasar. Rubin di nebau sama. Harus geret sampai lantai 3, lantai 4, lantai terakhir. Karena sudah tidak ada jalan di masjid. Masya Allah. Baik pada suhul dengan Arab ini. Jauh nasi, jauh kando, anak jarina, bayinya jauh nasi. Induk li itu. Masya Allah. Kita ditangkut ini Mekah. Nah, kalau hidup jauh lalu bagi masjid setahu tersilat. Okay. Ya kenapa? Karena ini ada hadis jemaah sekalian. Apa kata baginda Nabi? Ini hadis datang dari Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ashrul awakhir maksudnya, ahya al-lail wa ayqaza ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila datang 10 terakhir katanya, ahya al-lail, Nabi menghidupkan malamnya, merapat ke masjid. Nah, itu aja beda. 10 terakhir datang merapat ke pawon. Nah, kan jadi lah yang tidak. Apa yang senilainya? Jadi terawih nak kata, nanti bila aja terbuka ternyur dulu. Sepakat senilai semua. Ini terawih, coba doa. Kan dia terawih. Banyak ni kalau nangis cuma bayi tu kata bila aja ngana. Sebab ternyur urung ke terawih kan. Coba.
Nah, lamun Nabi berbahasa, kalau datang 10 terakhir, ahyal-lail, hidupkan malam. Masya Allah, kerumbi cara temakin kira-kira sila pribadi-pribadi angkit hidupkan malam ini. Terawih jangan sampai kurang. Aku makin terawih di Mekah agak beda makin. Kalau dulu 23 yang lihatnya. Makin ada yang 8, ada yang 10. Nilai-nilainya imam itu dia bawa kepada ya. Bersama nilai itu kenapa karena dia doa mungkin. Kan dulu jamaah si Lombok ini, aduh, dia terawih itu aku benar. Dia balik aku si 20 doang. Kuat, betul 20 doang. Jauh kalau boleh aku balu dia suwe ya. Aduh, mantok kita barengnya. Betul Lombok ini. Dia balik terawih lagu 20. Dia bagusan, dia tahu berjawab ini. Karena Mekah tahu kayak ini. Dia paling bagus Masjidil Haram tu, orang kata bagaimana dia semua di bagusan 20 je, paling bagus Masjidil Haram. Balu lagu tambah kali 100.000 kira jari dah. Ya kan 20 lah boleh balik, ada 20 hitungannya kan. Nah, jadi tidak bisa melawan yang di Masjidil Haram. Nah, kita kembali jemaah sekalian. Tradisi si wahjasa terjadi. Mari kita rubah sedikit demi sedikit. Nah, lagu beda sekali. Tiga rame di 10 terakhir memang berapa? Lagu kira-kira itu pada hadir lagi, bau kira-kira lagi. Tetap terawih, insya Allah ya. Wah dia nama sana makin tepuk nyur papan dia, elar luwe. Ya kan ya no? Mulai dengan ada elar dengan makin tersungguh lepakan jajan Nabi Melinda. Rubi kilo Jumat yang tamalik Rubi ini berada no. Ya Allah, luik macam jajan. Aku sulap bilang beli baik aman ya. Ada si 1 siu sekota, ada si 3 dan 5. Endo kan? Coba belanja je mas kalian kan ya. Kan muah beli yang itulah minat le balik kan aman jadi. Para tuang guru separuh diulang beli jajan. Turuang nasi masyarakat. Iya toh susah ini kira. Susah kira si luiknya. Ya, paruh masakan dan gitu. Masakan yang dengan masakan ketua guru apa masakannya balik-balik dengan atau namangan kan. Ya bisa beli apa nih? Lu kan? Undang minta dengan itu membuka balik. Masya Allah, apalagi beliau untung sahur balik. Ya, Masya Allah. Nah itulah jemaah sekalian. Allah yang ngatur rezeki, Allah yang ngatur keadaan. Manusia bisa berubah dari baik menjadi tidak baik, jadi tidak baik bisa menjadi baik. Si penting kepada ngedek kesida Allah Ta'ala. Ngumbi keadaan anak jarin sila kepada doa yang doa. Pada saatnya akan jadi baik juga teman. Karena doa ila amak sino pada makun doa baginda Nabi kepada umatnya. Ngumbi keadaan anak tidak baik dan Arab bahasa si subul dia bagus. Ya ikut orang Arab bab niki. Dengan Arab lamun gedak lalu le anaknya apa ngene. Dia memang kunita itu ya Allah selaku subul. Yes. Lalu dengan Arab apa ngene. Lamun gedak lalu le anaknya Allah yahdi karena gedak lalu ini. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. No coba. Muni kamu tergedak atau kata coba. Ya Allahu Akbar. Ipui subul selapurna. Nah inilah beratnya jemaah sekalian. Karena terutama doa-doa ibu niki bahasa ibu sebagai doa kepada jasa. Nah jadilah amanat dari baginda Nabi pada jemaah sekalian. Iza dakhalal asrul awakhir, iza dakhalal asru ahyal lail. Hendaklah kita hidupkan malam ini, tarawih kita kuatkan, sholat malam kita jalankan, zikir wirid kita tekatkan. Mudah-mudahan bisa kita iktikaf para jemaah sekalian. Wa aikaza ahlah. Nabi bukan sendiri, tapi membangunkan keluarganya juga untuk kita bareng-bareng mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya keluarga di sini adalah keluarga ahlul baitnya. Ya, di dalam rumah kita mungkin ada menantu, ada anak,
Ada siapalah gitu. Mari kita bangunkan dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wajadda wajaddal mi'zar. Nabi itu bersungguh-sungguh. Kemudian yingsingkan lengan baju untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang lain ditinggalkan. Ya urusan dunia dikesampingkan. Karena kita mau mendekat dengan Lailatul Qadar yang berada di 10 yang terakhir. Nah itulah jemaah sekalian, mudah-mudahan kita pada selaku niki bau kita laksana yang ya sebarang-barang mendekat kepada Allah, mengisi akhir Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita jemaah sekalian. Ya, kita tidur jam 10, jam 4 kita bangun. Ya, berdoa setengah jam sudah luar biasa. Wah, doa kamu setengah jam ya. Ya, doa Nabi, bahasa dawah kadu. Apa delen badak wah desidalah taala. Ya Allah, sampingku buru arak 5 ya Allah. Badak wah, tunggu karing-karing 5 ya Allah. Ah, berjamaah-jamaah sama doa. Nggih, sang Rabbana atina umum lalu ini disebut wahmi bahasan dawa. Ya Allah, balingku masih dua bocor nih ya Allah. Itu aja jamaah sila dia berdoa. Sila Allah wikan semua jamaah sekali. Nah, lebih khusyuk, lebih tenang kita. Doakan semua, apalagi ketika kita berada di sepertiga malam, jam 3, jam 4, Masya Allah, sinyal bagus. Mentengadu HP jam 3, jam 4 darat gangguan. Bagus sinyalnya. Karena darat mengendek. Si lain tidur, kita doang ngendek. Itu bagus jemaah sekalian. Makanya tengah malam itu punya nilai yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita pada bisa melaksanakan semuanya dan mudah-mudahan termau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat akhiri Ramadan kita ini dengan menyelesaikan semua kewajiban kita kepada Allah dan kita semua menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekadar niki bau yang dulu, makin kita minta irsyadat akhir dari guru kita karena kita mau mengakhiri bulan Ramadan dan kita akan menuju Idul Fitri. Makin kita minta petunjuk dari guru kita, sekadar yang ngisi sekadar doang. Mohon maaf atas segala kekurangan dari dulu yang sering menyampaikan pasti banyak salahnya. Dan ulas maaf atas bahasa, cara, ungkapan, contoh yang kepada lebaran ini. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan dan beredah kita sida Allah Ta'ala saya puasa dengan iman dan takwa kepada Allah, kemudian selesaikan kewajiban, selesai Ramadan seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Mudah-mudahan bau kita ini kejadian tidak Allah masuk dalam golongan orang yang bersih, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.